Boleh Ada nggak audionya, Teh Mama Yuni? Nafis silakan. Boleh audionya. Oke, saya bantu ya. Oh, nggak bisa, harus harus dari ini. Oke. Halo Kak Halo. Yuni. Oh iya, Siap tuh sudah. Ya, halo Mam. iya, Allah. iya Wani. Aduh, Gimana gimana Kak Yuni pengalaman dan apa ya? Apa sih respon atau misalnya kesan buat Teh Gita, Kak Yuni? Eh, Pengalaman hidupnya yang kalau saya sih eh, kalau berada di titik itu kayaknya, aduh, kayaknya nggak sanggup deh. Masya Allah. Iya, itu aja sih. Eh, Oh, Apa ya? Ya hidupnya begitu berat gitu kalau saya lihat. oh, iya. Saya pas baca bukunya juga merasakan hal yang sama gitu. eh ini saya emosional juga ya gitu karena Mama Napis ini kayak saya ngerasanya tuh kayak temen-temen yang Allah kasih ke saya hadiah gitu Kang, kayak hadiah gitu Masya ya. Allah. Karena menjadi seorang autoimun penyandang autoimun itu lumayan Kang Muti Lumayan apa nih? beratnya gitu ya. Karena Lumayan sakit. berat ya. Karena gini beratnya. Dalam kondisi yang udah stabil kayak saya gitu ya, artinya tidak tidak berat gitu ya. Justru tantangannya adalah nggak ada yang percaya bahwa saya sakit gitu Kang. Jadi nggak ada yang bisa merasakan sakitnya saya gitu karena dari tubuh itu kelihatan gemoy gitu ya. Terus aktivitas juga normal seperti orang lain gitu. Tapi Hmm. ketika sakit itu datang tuh luar biasa sakitnya gitu. Dan nggak ada yang bisa paham itu kecuali teman-teman yang sama-sama autoimun gitu. Dan ketika Mama Nafis ada itu kayak saya ngerasa, oh saya ada teman dan bener loh, saya nggak bohong gitu, sakit loh gitu kan. Gitu. Jadi itu juga yang bikin saya kuat gitu. Jadi ada apa ya, cara saya untuk bertahan dengan sakit ini tuh adalah eh, kayaknya normal ya ketika seseorang kondisinya berbeda dengan yang lain terus pengen dipahami. Saya pun begitu. Saya sakit lupus, saya ingin dipahami sama orang lain gitu. Hmm. Tapi saya sampai pada satu titik bahwa orang lain nggak bisa memahami saya, Kang. Karena orang Hmm. lain tuh nggak sakit gitu. Wajar gitu. Wajar mereka nggak bisa paham apa yang saya rasakan karena mereka nggak sakit. Sementara saya pernah sehat. Saya Hmm. pernah seperti mereka. Saya tahu rasanya jadi mereka gitu. Sehingga saya memutuskan untuk saya tidak akan menuntut untuk dipahami, saya yang akan memahami mereka gitu. Jadi saya berpura-pura sehat Kang di depan orang-orang, di depan teman-teman yang sehat gitu. Seringkali saya diem. Kalau misalkan saya udah diem, artinya saya lagi nahan sakit gitu. Hmm. Karena entahlah ya, mungkin kalau ada bengkak gitu ya, ada demam, mungkin kita bisa bilang aku sakit. Tapi kalau nggak ada itu semua kan, Yes. saya nggak tahu yang lain percaya atau tidak gitu kan. Jadi saya memilih udahlah diam aja gitu. Eh, ya bukan karena apa ya, saya paham orang-orang yang tidak merasakan apa yang saya rasakan emang tidak bisa merasakan gitu. Jadi ya Yes. udahlah daripada saya menuntut gitu kan, ya udah gitu. Begitu sih Kang dan Oke. Mama Nafis tadi. Makasih Masya banyak Allah. ya Mama Nafis sudah menjadi Terima kasih teman, Mama Nafis sudah share. sudah Ya, menguatkan. eh sama-sama. Masya Allah. Ya mungkin bisa diajak lah ke Gembira nulis bareng gitu ya. Oke. Nah teman-teman semua, tentunya teman-teman dapat banyak insight ya. Dan di Gembira itu ternyata banyak orang-orang yang kalau bahasa saya itu minus ya, dari sisi
mungkin dari sisi kesehatan atau dari sisi semangat dan sebagainya, tapi mereka tetap terus berjuang gitu ya. Di sini juga ada Teh Messi juga kan, Masya Allah, beliau glukoma gitu ya. Terus ada di Gembira ada Koko, beliau bipolar. Terus ada Teh Santi juga, wah Masya Allah luar biasa, ada Teh Gita. Jadi bagi teman-teman yang memang, yuk kita bisa kok jadi sesuatu, jadi seseorang gitu ya dengan karya-karya terbaik kita, dan it's okay, kita punya masalah, kita punya tantangan, kita punya problem, it's okay. Dan saya selalu meyakini Allah selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Saya selalu meyakini itu. Nah, bagi teman-teman yang pengen bertanya sama Teh Gita gitu ya, mungkin ada hal-hal yang apa ya, tergugah atau menggelitik, boleh teman-teman semua di chat, dan juga boleh langsung di raise hand ya. Sakit itu tidak terlihat ya Kak, sehingga orang tidak paham. Iya ya Teh ya. Jadi karena memang lupus itu nggak terlihat ya. Iya, kan makanya lupus dan autoimun itu disebutnya invisible apa ya, Mam? Saya lupa. Invisible sebenarnya dikategorikan sebagai aduh saya lupa namanya apa. Penyakit tak terlihat gitu Eh, ya bahasanya ya. iya, iya, disabilitas, invisible Invisible disabilitas gitu. disability. Oke. Jadi eh, kan kayak saya dulu waktu sakit di sendi itu ya, separuh badan bengkak itu kan saya jalannya udah kayak nenek-nenek tuh Kang sebenarnya. Cuman kan Hmm, usia saya waktu itu masih 19 ya. oke. Kalau dari look, dari muka gitu kan masih muda. Tapi kalau kayak sekarang nih ya, sekarang saya di Jakarta aja. Kita naik bis Transjakarta, naik kereta itu kan dikasih name tag prioritas ya. Ada Betul. ibu hamil, ada manula gitu ya, apa sih namanya? Ya yang udah lanjut usia gitu kan. Tapi kan nggak ada yang untuk penyakit autoimun atau lupus gitu kan. Padahal Iya. sebenarnya kualitas hidup kami itu sama kayak yang manula pada beberapa kondisi ya gitu. Nah, Oke. kalau kayak saya sebenarnya ini udah cukup stabil artinya tidak terlihat lagi Kang sakitnya gitu. Jadi artinya tidak ada bengkak, tidak ada Alhamdulillah. demam, tapi sakit itu selalu ada gitu, selalu muncul di saat yang memang sudah saatnya muncul gitu kayak eh, terlalu capek, Hmm. terlalu emosi. Makanya memang kalau untuk lupus, kalau autoimun yang lain saya kurang paham ya, tapi kalau untuk lupus sendiri manajemennya adalah selain berobat kontrol ke dokter ya, tapi manajemen aktivitas dan kelola emosi gitu. Oke. Kalau emosi itu penting banget berarti ya. Oke Teh, ada satu hal, saya bertanya lebih mendalam boleh ya Teh ya. Boleh, Biar boleh. biar lebih inilah, biar lebih ngupas lah. Dan teman-teman juga penasaran sama bukunya. Jadi buku buku yang Teh Gita tulis ini adalah buku yang memang itu pengalaman hidupnya beliau. Ya, begitu luar biasa kehidupan beliau, Teh Gita. Wah, jadi benar kata Mama Nafis ya, bahwa ya saya juga nggak sanggup kali ya kalau di posisi beliau. Di teman-teman yang sekarang masih sehat gitu ya, atau misalnya ngerasa bahwa kayaknya saya tuh orang yang paling gini-gini, padahal ada orang-orang yang lebih luar biasa dan mereka tetap berjuang, teman-teman semua ya. Nah Teh, ini menarik Teh. Di bukunya itu kan banyak persimpangan-persimpangan jalan yang Teteh putuskan, tadi udah diungkapkan juga gitu ya. Saya boleh tanya dong Teh, apa penyesalan terbesar yang dulu Teh Gita miliki, tapi sekarang Hmm, justru Teh Gita lihat sebagai bagian penting dari perjalanan hidup Teh? Oke, saya jawab ya Kang ya. Boleh. Penyesalan terbesar saya nggak ada kan, Oke. nggak ada. Eh, Titik baliknya bulan Mei kemarin ya, gitu. Ketika semua emosi yang saya pendam udah dikeluarkan semua, mungkin disitulah yang namanya penerimaan diri dimulai gitu. Sebelum itu sih penyesalan saya banyak banget gitu. Salah satunya berhenti kuliah. Itu penyesalan terdalamnya itu sebenarnya berhenti kuliah kan. Memang dari histori pun saya sangat menginginkan kuliah ya Kang ya. Dan Hmm. merasa bahwa kuliah itu adalah jalan
satu-satunya untuk sukses dulu tuh mikirnya gitu. Ketika saya kuliahnya stop, saya ngerasa udah nggak bisa sukses lagi gitu. Tapi qadarullah alhamdulillah sekarang bisa lanjut kuliah lagi kan setelah selama itu gitu berhenti, tapi alhamdulillah bisa lanjut lagi. Eh, Lalu kondisi yang lain sebenarnya penyesalan-penyesalan banyak banget ya dulu ya. Seperti Kang Mufti bilang, teh kayaknya emosinya bertumpuk deh gitu. Emang iya gitu kan, emang iya benar gitu. Tapi sekarang udah enggak lagi gitu karena udah dilepasin semuanya. Dan kalau ditanya apa yang kamu sesali di masa lalu, nggak ada buat saya. Apa yang terjadi di masa lalu emang udah harus terjadi, dan kalau nggak ada kejadian itu juga nggak ada diri saya yang hari ini, yang sekarang gitu. Termasuk hadirnya lupus juga saya sangat mensyukuri gitu. Kalau nggak hadir lupus mungkin saya masih tetap jadi people pleaser gitu ya, tetap jadi orang yang nggak bisa membela dirinya sendiri gitu. Sekarang Kang Mufti, kalau misalkan Kang Mufti kenal saya dari umur katakanlah 15 tahun gitu ya, sekarang saya udah 35 tahun, Kang Mufti akan melihat betapa saya sangat berubah gitu. Eh, sayangnya di sini nggak ada keluarga saya nggak ngundang keluarga. eh, Padahal yang paling tahu saya kan keluarga ya gitu. Jadi dulu saya yang sangat pendiam, tiba-tiba sekarang saya suka ngomong, bahkan baru-baru ini saya di pekerjaan gitu ya Kang, saya berdebat sama psikolog loh Kang, karena ada sesuatu gitu kan, perbedaan pendapat dan saya menang gitu kan di situ. Wow gitu, saya baru sadar, iya kita udah dewasa nih, udah bukan anak kecil lagi gitu, udah keren, udah bisa. Itu padahal sama psikolog ilmunya lebih tinggi dari saya, tapi saya bisa mempertahankan pemikiran saya, idealisme saya gitu kan. Wow. Dan, uh, itu intinya udah nggak ada yang saya sesali. Saya bersyukur sama segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Itu aja. Oke, teman-teman semua luar biasa ya cerita beliau, dan saya cukup amazed ya, sangat amazed bahkan ya ketika Teh Gita bilang nggak menyesal banyak, padahal kan banyak tuh kisah-kisah hidupnya, tapi beliau tidak menyesali salah satu pun eh, keputusan-keputusan yang beliau pernah ambil. Keren banget. Nah, teman-teman semua pengen lebih penasaran, silakan ya baca buku Bahagia Hidup Bersama Lupus ya, memoir pejuang autoimun menjemput kebahagiaan di tubuh yang berbeda. Insya Allah kita juga dengan gembira gerakan Wis Bersama dan Berbagi Inspirasi sama-sama menerbitkan buku-buku terbaik teman-teman semua, dan siap insya Allah jadi teman-teman siap menjadi inspirator yang luar biasa. Oke Teh, kita akan sama-sama juga atau teman-teman ada yang pengen ditanyakan silakan ya, boleh chat atau misalnya boleh raise hand ya. Boleh chat atau boleh raise hand. Oke Teh, saya ingat waktu itu Teh kita bilang bahwa judulnya sempat berubah kan ya, judul sempat berubah tuh ya, bahagia hidup bahagia bersama lupus, iya betul ya, menjadi bahagia hidup bersama lupus. Kenapa Teh? Karena saya pengen menekankan bahagianya gitu. Jadi kalau hidup bahagia bersama lupus berarti entah kenapa saya pengen bahagianya aja yang dimunculkan gitu, bahwa dengan saya adanya lupus ini, ya emang kenyataannya gitu ya Kang, justru dengan adanya lupus ini yang membuat saya akhirnya jadi bahagia gitu. Wow, keren. Oke, artinya kebahagiaan itu tanpa syarat ya Teteh rasakan ya. Ntar kita definisikan dulu arti bahagia ya Kang ya. Versi nah, tapi ini menarik nih Teh. Sebelum tentang definisi tentang bahagia itu ada Teh Anggita nih. Awal sakit karena apa Teh tiba-tiba? Awal sakit itu tiba-tiba sih Kang, sebenarnya muncul itu tadi prosesnya panjang kan ya. Kalau yang saya pahami saya sakitnya parah itu kan ketika ada masalah di sendi itu tahun 2011. Tapi sebenarnya kalau dirunut ke belakang itu dari awal SMA kelas 2 Kang. Dari awal ada sakit kulit, terus demam, tiba-tiba ada demam
ngedadak aja demam tinggi, nggak ada penyebab apa, habis itu sembuh, besoknya sembuh. Dan begitulah saya, kalau begitulah saya ketika sehat itu ya kerja ini itu karena memang punya tanggung jawab ya di rumah ya gitu. Jadi sebelum saya jadi seorang istri, jadi seorang ibu pun, saya udah jadi perempuan apa ya istilah ya, rumah tangga, urusan rumah tangga udah saya pegang gitu. Jadi abis sakit tuh langsung beres-beres apa segala rupa gitu kan, aktivitas lagi, terus eh, dan nggak menyangka gitu bahwa itu tuh sebenarnya adalah tanda gitu. Lalu tiba-tiba sakit kulit itu. Nah, kalau sakit kulit itu ya kan nyangkanya alergi biasa karena memang saya biasa alergi ya gitu. Meskipun saya heran juga kok alergi lama banget, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ke dokter, teh alergi kata ya awalnya alergi ikan, terus tiba-tiba berubah jadi alergi cuaca gitu kan. Terus berubah lagi jadi alergi apa gitu kok alergi saya banyak-banyak amat gitu ya. Terus Hmm. di ketika masalah sendi itu kan ini kan penyakit kronis. Penyakit kronis itu nggak mungkin tiba-tiba muncul parah gitu. Pasti ada tanda-tandanya gitu yang kaki nyaksrak yang saya bilang kayak ada rasa menjalar dari pangkal paha ke bawah itu juga sebenarnya tanda sebenarnya gitu. Cuman saya nggak tahu kan gitu. Nah kalau sekarang nih saya lebih kayak lebih aware sama tanda-tanda kan. Jadi saya nggak mau Hmm. sampai kayak berat lagi kondisinya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda udah langsung ke dokter aja, ke rumah sakit aja gitu. Dan apa ya? Tadi pagi saya habis nengok paman saya. Paman saya ini sakit juga kronis, sirosis kan. Ada pengerasan Hmm. di hatinya. Itu kan juga sama kronis juga gitu. Eh, Kata dokter itu kronis dan untuk memburuknya seperti ini tuh pasti ada gejala gitu. Cuman memang nggak dirasa. Tak itu kita sebagai manusia tuh kadang-kadang suka abai sama tubuh sendiri. Ketika merasa ada tanda-tanda sakit atau apa tuh kayak ngerasa nggak boleh gitu, nggak boleh mengakui gitu. Ah jangan lemah, ah jangan kamu apa ya sebenarnya itu tuh penting banget loh kita paham gitu ya bahwa kalau capek ya istirahat, kalau sakit ya langsung diobatin gitu, jangan ditunggu sampai parah karena kalau sudah parah itu ngobatinnya susah teman-teman percaya gitu. Hmm. Saya sudah ngalamin ya gitu ngobatin gejala yang udah berat itu luar biasa biayanya gede, sabarnya harus banyak, belum lagi progresnya aduh ya Allah kayak siput Kang gitu kalau pengobatan ya pengobatan medis ya khususnya karena saya memang selama sakit ini concern ke pengobatan medis aja gitu. Masya Allah. Oke, Teh, ini menarik, ada chat dari Bu Lili nih ya. Buku ini menarik banget. Setelah menamatkan membaca, banyak banget yang bisa saya jadikan pelajaran. Angkat jempol deh buat Teh Gita. Bu Lili sharing dulu dong sedikit tentang, kan udah baca nih, apa yang Bu Lili dapatkan. Jempolnya, kenapa kok ngangkat jempol gitu loh Teh? Ya Bu Lili. Audionya Bu. Bisakah Hmm. Bu Lili? Audionya di, oke sambil nunggu ya. Oh Hmm. boleh, Ini nanti sih Teh Kak, Messi mau nanggep. Oh Bu Lili gimana Bu Lili? Silakan Mangga. sebelum buku ini saya baca, waktu pertama kali Teh Gita nge-share cover tuh, sebenarnya saya di rumah sakit tuh udah penasaran banget. Ah, Saya ketemu sama salah satu dokter saraf, saya nanya, dok, boleh tahu nggak sih autoimun itu apa? Terus lupus itu apa gitu kan? hmm, Dia ngejelasin tuh, aku bilang wow gitu kan. Wah, aku harus beli nih gitu kan. Penasaran banget gitu. Akhirnya aku ngomong sama Teh Gita, Teh, aku pesen di Teteh ya, kasih tanda tangan, bang gitu. Oke, akhirnya setelah buku datang, ini nih aku baca, aku baca. Di situ banyak banget apa ya yang aku Teh Gita tuh perjuangannya hebat, ya kan. Eh, dari mulai fisiknya yang sakit, terus secara psikologis juga gitu kan.
saya merasa ternyata apa ya, seperti teguran saya buat saya sendiri gitu kan. Kadang saya merasa, aduh, kok saya ngenes gitu kan. Di pas saya lagi down itu, makanya ketapa saya pernah nge-WA teh kita, saya baca lagi dan lagi teh gitu kan. Karena Masya pas saya Allah. lagi down itu, saya baca itu saya merasa seperti Allah negur saya, kamu kurang bersyukur apa gitu loh. Kamu udah dikasih kesehatan, udah dikasih kesempatan gitu kan. Kenapa gitu loh. Jadi saya, oh iya ya berarti terima kasih ya Allah sudah negur aku gitu. Makanya ketika saya down, saya langsung buka, saya baca lagi. Wah. Oh Masya iya, Allah. oh iya gitu. Jadi apa makanya sangat angkat jempol deh buat kita bisa Masya melalui Allah. semuanya. Masya Allah, Bukan Bu cuman Lili. bukan cuman fisik loh ini. Kalau saya kan cuman batin ya. Ya. Fisik baik-baik aja dalam artian ya fisik terganggu tapi nggak segawat Teh Gita gitu loh, nggak sekuat Teh Gita. Mungkin kalau aku ditaruh di posisi Teh Gita juga nggak bakal kuat gitu loh. Masya Allah. Panik mulu paling. Ya. Wow, terima kasih luar biasa Bu Lili, Masya Allah. Harus Masya beli ya, Allah. pokoknya harus beli bener. Terima kasih Bu Lili, Masya Allah. Sip, pokoknya Keren. banyak banyak tahu deh dari sini. Ya. Bu Gitu. Lili, Bu Lili, selamat ya untuk rilis buku solonya. Terima kasih Teh. Allah. Bukan Oke, apa nanti gantian. Bentar lagi Bu Lili yang akan cerita ya. ini juga benar bekal Kang Mufti deh. Iya. Beneran bekal Kang Mufti nih. Dikelitikin sama Kang Mufti sama Koko nih. Iya. Ayo Bener ya? gitu. Udah deh gitu kan. Udah deh nggak usah. Ayo gitu. Tiap malam tuh diteleponin sama si Koko tuh. Ayo. Emang kompor tuh, kok kompor banget. Kan itu Oke, ada makasih Bu Lili. Ini ada pertanyaan dari Afik ya. Teh izin bertanya, apa salah satu hal yang paling menginspirasi dalam hidup, pengalaman dalam hidup atau tokoh yang Teteh kagumi yang mengubah cara pandang sehingga menjadi kuat dan percaya diri seperti saat ini? Silakan Teh. em, halo Afif. Afik ya, halo Afik, Afik. Afik. Salam kenal ya. Afik, salam kenal. Eh, salah satu yang paling menginspirasi dalam hidup nggak ada salah satu. Oh, salah satu ya. Berarti pilih ya, tapi banyak saya bingung ya karena sebenarnya yang menginspirasi saya tokoh dalam hidup saya tuh sebenarnya bukan tokoh sih, lebih ke bacaan ya. Hobi saya baca dari kecil, tapi yang paling intens itu SMA. Itu seminggu sekali saya baca buku, ngabisin buku seminggu, habis itu ke perpus lagi, baca lagi gitu. Itu sebenarnya yang mengubah pola pikir saya gitu. Jadi entahlah ya, saya tuh tipe orang yang selalu mempertanyakan banyak hal, termasuk ketika sakit lupus ini juga gitu. Why, tapi bukan untuk menyesali ya, tapi benar-benar digali, dicari kenapa saya begini, kenapa saya begitu, dicarilah gitu. Kalau yang saya kagumi nggak ada sih, nggak ada yang saya kagumi. eh Paling Kang Mufti. Saya. Jadi Siap, teman-teman siap. gini ya teman-teman, saya ini pertama kali, jadi saya tuh cita-cita jadi penulis itu waktu lagi sakit lupus tuh, lagi nggak bisa bangun kan, jadi cuman bisa ngetik. Saya pikir, udah jadi penulis aja deh, ini jadi penulis mah bisa gampang, tiduran pun bisa gitu kan. Tapi waktu itu 2000 berapa ya? 2011 berarti ya. Itu saya lagi kuliah juga ilmu komunikasi. Saya tuh apa kan era digital belum sehebat sekarang ya gitu. Kita tuh cari komunitas, cari tempat untuk belajar tuh gampang banget. Kita diem di rumah aja kita bisa belajar gitu kan. Nah, kalau waktu itu saya tuh bingung gitu. Saya mau jadi penulis tapi bingung harus gimana gitu. Nulis sendiri tapi nggak puguh gitu kan. Nulis hilang udah kayak gitu. Sampai di tahun 2018 itu sebenarnya saya jualan waktu itu. Saya itu, nah itu dia,
saya itu nggak bisa banget jualan, bener-bener nggak bisa. Akhirnya saya niat belajar untuk niat gimana sih caranya belajar, gabunglah sama WRC ya waktu itu. Nah, di WRC itu saya ketemu Kang Mufti. Beliau malah ngomporin saya untuk nulis. Waktu itu kita belum kenal ya Kang ya gitu. Beliau tuh kayak memotivasi dan saya tuh ngechat ke Kang Mufti apa yang membuat saya ingin menulis gitu. Dan salah satunya itu tadi yang saya bilang di awal, karena saya tahu lupus ini memperkenalkan saya pada realita bahwa manusia hidup di dunia ini akan menghadapi kematian, ya. Dan Wow. itu pasti semua orang. Dan kematian itu bukan cuma milik saya yang sakit lupus, tapi milik semua orang di dunia ini yang hidup gitu kan ya. Jadi saya belajar untuk mempersiapkan kematian itu kan gitu. Dan saya mikir apa ya gitu yang kalau misalkan saya meninggal itu tetap ada gitu, tetap membawa kebaikan gitu. Saya suka nulis, ya udahlah nulis aja. Dan saya ini kan eh, menjadi kuat salah satunya juga karena bacaan-bacaan yang saya baca, meskipun saya nggak tahu penulisnya. Saya mah baca teh bukan bukan karena penulisnya keren atau penulisnya terkenal, nggak. Saya mah baca tuh karena oh ini menarik nih isinya, saya baca gitu. Masya Itu terus tadi apa pertanyaannya satu lagi, sehingga menjadi percaya diri. Nah ini ini percaya diri. Saya mau tanya deh sama Kang Mufti. Kang Mufti, waktu saya baru bergabung sama Kang Mufti, apa saya sepercaya diri ini? enggak. Saya juga kaget juga. Saya ingat banget pertama kali meeting gembira gitu ya. Saya kan perasa ya Kang Mufti ya. Sempat nyeri hati gitu ke Kang Mufti ketika Kang Mufti bilang apa ya? Pokoknya Kang Mufti bilang jangan teh, jangan kayak gitu. Karena energi itu menular katanya gitu kan. Langsung saya berarti saya punya energi negatif kan gitu kan. Oh iya, saya lupa. Maaf ya Teh. Ya lupa ya. Di situ saya belajar loh, belajar benar-benar Ya dari ya ya. Kang Oh ya Mufti, ya ya, dari ingat ingat. Koko, dari Pak Saiful waktu itu, dari Teh Sati juga. Benar-benar ya teman-teman, kita tuh dengan siapa kita bergaul pada akhirnya akan membentuk kita jadi apa gitu. Dan Masya kenapa Allah. saya bisa percaya diri, salah satunya karena saya bergabung dengan Gembira, saya jadi tim Gembira, Kang Mufti kasih saya kepercayaan, kasih saya panggung gitu ya. Ih, Masya Allah, terima kasih banyak Ya, pokoknya Kang oke. Mufti dan Masya Allah teman-teman luar di biasa. Gembira. Sama-sama Teh. Teh Gita sendiri lah yang mengizinkan untuk berubahkan. Ada peran Teh Gita juga. Oke, teman-teman semua. Terakhir ya Teh Messi pengen nambahin Teh. Silakan Teh Messi. Jadi teman-teman semua salah satu inspirator di Gembira adalah ada namanya Teh Messi ya. Teh Messi silakan. Ya, Assalamualaikum Kang Mufti, sama Teh Waalaikumsalam Gita. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Messi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teh Aduh, Messi. luar biasa Teh, saya habis baca buku Teteh, terus pas habis ketemuan terakhir ya kemarin tanggal 14 Juli, ya Iya. Teh Gita ini salah satu orang yang tahulah ya kondisi saya, tahu kondisi di lapangan, jadi kan kita sering ketemunya itu di rumah sakit tempat saya kontrol di Cicendo. Jadi buat para pejuang entah itu autoimun, entah itu glukoma atau pejuang-pejuang yang sedang berjuang dengan kesehatan, buku Teh Gita ini wajiblah dibaca, bisa jadi inspirasi dan teman di kala rapuh gitu. Karena jujur kemarin aja pas udah nerima buku Teh Gita itu tanggal 14 ya Teh, kita barteran. eh Waktu itu Teh Gita tahu lah ya, waktu saya di sana lagi USG, terus ada keputusan kata dokternya Teh pilihan cuma dua di Teh Messi sekarang, operasi laser terakhir atau angkat bola mata satu lagi, karena udah nggak ada pilihan lain, udah mentok. Di situ kan Teh Gita pas sorenya WA, Teh Messi, kok wajah Teh Messi sedih banget gitu. Ya aduh Teh, saya nggak tahu deh kata saya Teh. Cuman pas besok-besoknya saya baca buku Teh Gita, tiba-tiba muncul energi membara tuh Teh di saya, asli buku Teh Gita ini.
Saya yang tadinya Masya Allah. ketakutan gitu ya, mau diangkat bola mata saya satu lagi, karena kan emang tinggal satu. Udah gitu udah nggak bisa lihat juga. Yang tadinya, kalau diangkat gimana ya, saya takut. Akhirnya tiba-tiba keberanian muncul. Oke lah, kalau memang saya harus mengalami itu, saya insya Allah siap gitu. Itu berkat buku Bahagia Hidup Bersama Lupus, jadi wajiblah teman-teman baca gitu. Ya, saya juga terima kasih buat Kang Mufti, buat Gembira, eh ya udah menjadi jalan saya buat berbagi kebaikan ya dalam menulis gitu, berbagi kebaikan dengan menulis. Karena ya seperti Teh Gita itu, apa sih yang bisa kita tinggalkan gitu sebelum kita pulang nanti buat orang-orang seperti kita. Ya salah satunya itu menulis, dan Gembira sudah memfasilitasi saya dan teman-teman semua gitu. Jadi ya terima kasih buat Gembira sama Kang Mufti juga. Terus ya selamat buat Bu Lilik. Beliau juga kemarin-kemarin tiba-tiba jadi bestie saya dengan slogannya tuh kalau WA saya Lope-Lope sekebon katanya. Terus saya balas Lope-Lope sepabrik deh Bu gitu. Ya gitu Kang, makasih Masya banyak. Allah, Pokoknya luar sukses biasa. buat Gembira sama Amin, Kang Mufti sama semuanya juga. amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Nah, teman-teman semua, Terima bagi yang belum kasih. kenal, terima kasih Teh Messi. Bagi yang belum kenal Teh Messi, ini Teh Messi sudah terbitin buku pertamanya, judulnya Satu Mata Untuk Melihat Dunia. Beliau penyintas glukoma. Jadi waktu itu beliau mantan editor saya ya. Jadi waktu ketika ngedit buku-bukunya penerbit saya, beliau pakai Satu Mata. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Saya tuh kadang-kadang malu tuh ya. Itu juga salah satu yang membuat akhirnya saya nambah terus bukunya gitu ya. Ya semangat dari Teh Messi, apalagi Teh Gita juga gitu. Aduh, saya mah sehat gitu ya, Masya Allah. Masih aja ada alas. Sebenarnya mandek nih ya, saya kan alhamdulillah udah nerbitin 45 buku. Nah, mandek nih di 45 nih. Males banget nulis lagi. Tapi ya bismillah, mudah-mudahan jadi inilah, jadi semangat lagi ya. Oke, Teh, terakhir Teh, sebagai penutup, apa yang Teh Gita ingin sampaikan kepada para penyintas lupus atau autoimun, atau orang-orang yang sekarang sedang merasa terpuruk, Teh? Oke. Tadi tadi saya mau bilang apa, bahagia versi saya ya tadi yang mau cerita Oh ya. iya, ya itu belum. Habis Oke. itu langsung ke situ ya, Teh? Ya ini langsung maksudnya. Jadi teman-teman, kayaknya bahagia itu adalah sesuatu yang sangat dicari di dunia ini oleh semua orang ya kan, setuju ya gitu. eh tapi kadang-kadang kita juga lupa menentukan apa sih sebenarnya kebahagiaan itu gitu kan. Apakah dulu saya mikir kebahagiaan itu adalah hidup tidak ada masalah gitu kan. Hidup baik-baik aja gitu. Hidup dalam kondisi baik selalu gitu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Hidup itu tidak akan selalu baik-baik aja, enggak gitu. Hidup tuh naik turun gitu. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya di atas gitu kan. Ada kalanya kita senang, ada kalanya sedih, ada kalanya marah gitu. Itulah hidup. Ya, realita memang seperti itu gitu kan. Namun bahagia itu akan selalu membuat kita tidak hancur saat kehidupan naik turun gitu. Nah, itu yang saya temukan dalam hidup saya, dan akhirnya membuat bahagia versi diri saya gitu, bahwa ketika saya bisa bertahan dalam kondisi terburuk dalam hidup saya untuk tidak hancur, disitulah saya bahagia gitu. Disitulah saya sedang mempraktekkan kebahagiaan gitu. Dan teman-teman, saya yakin ya, di dunia ini tuh nggak ada orang yang tidak punya masalah, tidak ada orang yang tidak diuji gitu. Apapun bentuknya gitu kan. Qadarullah saya diuji dengan lupus dan mungkin luka-luka di masa lalu gitu ya. Tapi kita punya
apa ya, kita punya pilihan untuk bisa selalu bahagia gitu. Bahagia dalam versi yang saya katakan tadi ya, untuk tidak hancur ketika ujian itu datang gitu. Itu sih Kang. Wow, wow, Masya Allah, keren teh. Itu nemu arti bahagia itu udah lama atau baru teh? Iya gara-gara lupus ini sih sebenarnya. Masya Itu kan Kang, Allah. saya ini tuh dari dulu mencari kebahagiaan, makna kebahagiaan itu dari dulu, dari Hmm. entahlah, saya ngerasa nggak bahagia itu kan dari lama ya, dari SMA. Itu tadi saya kesulitan bersosialisasi sama orang, punya temen tapi kok rasanya nggak pernah nyambung gitu ya, punya orang tua nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu kan, kayaknya hidup saya kok sepi banget, nggak bahagia lah gitu. Akhirnya saya nyari-nyari Hmm. kebahagiaan itu kan, sampai akhirnya lupus datang, sampai akhirnya eh, Allah tuh kasih tunjuk saya hidup saya yang terburuk, terburuk Masya gitu. Allah. Tapi Wow. justru di kondisi terburuk itulah saya bisa menemukan kebahagiaan saya gitu. Ya itu, kadang-kadang kita tuh suka, manusia gitu ya, suka berpikir bahwa sakit itu adalah apa ya namanya, hukuman gitu ya, sakit itu adalah kutukan gitu, padahal sebenarnya enggak teman-teman, kita tuh nggak berhak untuk melakukan judgement seperti itu gitu. Wow. Yang berhak tuh ya Tuhan ya, Allah yang Masya kasih ya gitu. Kalau memang itu ujian, itu kutukan, itu Allah yang tentukan, bukan kita, bukan manusia gitu. Jadi sampai ya sebenarnya kan saya juga tidak selalu dalam kondisi baik-baik aja ya, tidak selalu emosi ini stabil, ada kalanya juga emosi naik turun gitu. Tapi ya itu tadi, kebahagiaan itu membuat saya tidak hancur gitu. Wow. Akhirnya bisa balik lagi ke kondisi yang stabil, kondisi yang apa ya, bisa bermanfaat untuk orang lain, yang berdaya gitu. Kan hakikatnya manusia kan itu ya di dunia ini ya, bisa bermanfaat, setidaknya untuk diri sendiri dulu deh gitu. Masya Allah, luar biasa. Keren. Terima kasih Teh Gita, teman-teman semua luar biasa yang sudah mendengarkan cerita dari penulisnya langsung ya. Dan tentunya kita semakin menyadari ya bahwa sakit tidak selalu terlihat dari luar. Ya, ada orang yang tersenyum sambil menahan nyeri, ada orang yang terlihat baik-baik saja tapi sedang berjuang keras untuk bertahan. Ada pula orang yang pernah kehilangan harapan, tetapi kemudian menemukan alasan baru untuk melanjutkan kehidupan. Dan itu salah satunya Teh Gita yang luar biasa, sudah menemukan arti kebahagiaan versi Teh Gita. Dan mungkin itulah salah satu pesan terbesar dari buku ini. Kita tidak selalu bisa memilih tubuh yang kita miliki, masa lalu yang kita jalani, atau ujian yang datang kepada kita. Namun, kita masih bisa belajar memilih bagaimana menjalani kehidupan setelahnya. Terima kasih banyak Teh Gita atas keberaniannya untuk berbagi cerita dengan kita dan membuka begitu banyak sisi kehidupan yang mungkin selama ini tidak mudah untuk diceritakan. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah hadir, teman-teman semua, para praktisi literasi, para penulis, para aktivis gembira, Bu Lili. Masya Allah Kak Indah, terima kasih ya Kak Indah ya. Yuk gabung gembira ya. Nanti silakan, boleh japri siapa? Boleh japri Kan Gita atau saya, izin silakan. interupsi. Oh boleh silakan. Saya tuh kan janji nih di IG, Oh iya kayak betul. giveaway. Saya pengen ngasih tahu dong siapa yang menang. Oke boleh silakan. eh Selamat ya kepada Teh Santi sama Teh Megita. Insya Oh Allah Teh nanti Santi, saya kirimkan. Masya Iya. Teh Allah. Santi dan Teh Megita. Insya Allah saya kirimkan nanti ya ke alamat masing-masing ya. Ya, wow keren. Oke, paling gitu teman-teman semua. Terima kasih sudah membersamai kami. Semoga buku Hidup Bahagia Bersama Lupus bukan hanya selesai dibaca, tapi juga meninggalkan sesuatu yang berharga dalam hati kita. Mungkin di situ ada empati, ada keberanian, ada rasa syukur, keyakinan bahwa setiap kehidupan dengan segala keterbatasannya
tetap memiliki alasan untuk diperjuangkan. Saya Kang Mufti, founder Gembira dan juga praktisi dan juga penulis buku. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Sukses buat kita semua dan wow, luar biasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mufti dan teman-teman. Ya, sama-sama.